Setiap malam, suasana mencekam menguasai sebuah rumah. Dari dalam salah satu kamar, terdengar suara gemuruh seperti deritan rambut yang tercabut dengan kasar. Bayangan kegelapan merayap keluar, menyelimuti kamar yang terasa semakin angker sejak diisi oleh perempuan bernama lengkap Ismi Ismayanti. Di sudut gelap kamar, Ismi tengah terjerat dalam kebiasaan mengerikan. Rambutnya ditarik sendiri dengan ganas, meluncur dari kulit kepala hingga jatuh berserakan di lantai. Tetesan darah memercik, menciptakan jejak merah darah yang mewarnai lantai. "Sudah kamu lihat kakak kamu itu?" Suara seorang ibu dua anak yang sudah tidak memiliki suami itu membularkan lamunan Rudy yang sedang melihat ke arah layar handphone. "Ini mau Bu, bagaimana Bu? Apa sudah ada solusi untuk Kak Ismi ini? Sudah hampir 1 minggu ia bertingkah aneh." Sudah bosan Rudy menyapu rambut dan mengelap darah di kepalanya, ucap Rudy sambil mengambil sapu. "Ya hanya itu untuk sementara. Setiap pagi ibu mandikan dengan kembang 7 rupa. Seperti yang kita tahu, medis sudah kita lakukan dan kamu tahu sendiri jawabannya apa Rud. Hanya rumah sakit jiwa yang dapat menerima Ismi," keluh Ibu Kartika. Rudy tidak lagi mengguris keluh ibunya. Ia segera melangkahkan kaki sambil membawa kunci kamar di mana Ismi dikurung. Keputusannya mengurung Ismi bukan tanpa alasan, karena baru malam kemarin hampir saja ia mengikatkan tambang yang diambilnya dari dapur untuk diikatkan ke lehernya, atau pisau, gunting serta benda tajam lain yang ia gunakan untuk memotong rambutnya sendiri. Rudy baru saja membuka pintu dengan perlahan. Ia harus terpaksa menanggung tugas menyapu dan membersihkan setiap jejak kegilaan di kamar yang hanya terdapat kasur saja tanpa ada satupun benda. "Maaf Kak, Rudy sapukan dulu ya, ini sudah malam," ucap Rudy. Perempuan yang sebenarnya memiliki wajah cantik jelita baru menginjak usia kepala 2 itu baru 1 minggu lamanya bertingkah aneh. Ismi hanya memperhatikan Rudy yang sedang menyapu bekas rambut yang ia cabut. Dengan kasar, berserakan di lantai. Tangan Ismi beberapa kali memainkan rambut panjangnya tanpa henti, sesekali tersenyum ke arah Rudy. Rudy langsung menengok kaget ke arah Ismi yang sedang berdiri mematung di pojokan kamar. Dengan mengenakan daster motif bunga, "Tumben, kakak bicara memanggil namaku," bisik hati Rudy sambil detak jantungnya sudah tidak tenang lagi. "Rudy, piah Kak?" tanya Rudy sambil melihat ke arah Ismi. "Sasakit ini," ucap Ismi, mengelus rambutnya. Rudy memperhatikan dengan heran, tangannya masih memegang sapu. "Apa yang sakit Kak? Sini Rudy bantu," ucap Rudy perlahan mendekat. Rambut yang sudah hampir tidak terawat itu terus saja Ismi mainkan berkali-kali. Kedua bola mata Ismi yang sayu itu menatap Rudy di pojokan kamar. "Rud, cepat, nanti kakak kamu malah keluar kamar," tegas Ibu Kartika. "Baik Bu," jawab Rudy kaget. Rudy melihat Ismi meneteskan air mata, kedua kakinya perlahan. Lantai keramik di pojokan kamar. Krek. Satu tarikan tangan Ismi tiba-tiba mencabut rambutnya dengan kasar. Rudy, cepat!" teriak Ibu Kartika. Ismi dengan cepat berlari ke arah Rudy. "Tutup!" teriak Ibu Kartika. Dengan cepat Rudy menutup dan mengunci pintu. Duk. "Buka, aku ingin mati." "Bu, Kak Ismi harus segera disembuhkan Bu," ucap Rudy sambil mengatur nafasnya. Ibu Kartika hanya mengangguk pelan, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Sejak Joni tak pernah lagi datang ke rumah ini menemui Ismi kakak kamu. Ingat Ruth?" ucap Ibu Kartika. "Terakhir 2 minggu lalu, aku masih ingat Bu. Kak Ismi dan Joni sepertinya menengkar dan aku ingat semua kejadian-kejadian aneh selanjutnya Bu," jawab Rudy perlahan. Sedang mengingat 1 bulan hingga 2 minggu terakhir keadaan kakak. Perempuan satu-satunya yang seketika berubah. 2 minggu ke belakang. Laju kendaraan roda 2 melesat di atas jalan aspal, kendaraan tua yang sedan. Dikemudi laki-laki yang tidak akan lama lagi menghadapi ujian nasional sekolah menengah atas dan akan segera menyusul sang kakak melanjutkan ke perkuliahan. "MO motor Kak Joni. Dan itu Kak Ismi tidak salah lagi," ucap Rudy semakin
memutar gas agar menyalip karena sudah dekat dengan rumah. Suara klakson yang berasal dari motor Rudy langsung membuyarkan pasangan muda yang sedang dimabuk asmara itu. Pelukan tangan Ismi seketika lepas dari pinggang Johnny. "Duluan!" teriak Rudy. Ismi dan Johnny hanya tersenyum. Teruntuk Ismi, Rudy merupakan penerus bapak yang sudah meninggalkan mereka berdua sejak kecil. Sehingga Ibu Kartika yang berusaha sebagai pembuat kue dapat membiayai mereka berdua. Langit sor yang akan menyambut malam tiba itu menghiasi canda tawa Ismi dan Johnny yang sedang duduk di depan rumah, sementara Rudy dan Ibu Kartika sibuk di dapur. Hingga nanti malam gantian Ismi dan Rudy yang akan mengantarkan pesanan kue. Hari ini, setelah Johnny pamit pulang, "Antarkan sana minumnya ke depan, kasihan Johnny," ucap Ibu Kartika setelah menyiapkan satu teko berisikan air teh hangat. Rudy langsung berjalan membawa tampah dengan 2 gelas ke arah depan rumah. "Johnny, bajingan kamu ya." Ismi dengar dulu. Rudy langsung mendengar suara bentakan yang keluar dari mulut Ismi dan Johnny. Hingga ia sengaja memperlambat langkah kakinya. "Jelaskan John," teriak suara Ismi semakin kencang. "Mama Vinika, minumnya," ucap Rudy. Johnny langsung berusaha menunjukkan raut wajah seperti tidak terjadi apapun. Sementara tetesan air mata udah Rudy lihat dari wajah Ismi. Satu-satunya di rumah, seketika hadir. Namun ia masih kebingungan harus berbuat apa, hingga ia melangkah masuk dan berlari ke arah Ibu Kartika. "Bertengkar ya Ruth?" tanya Ibu Kartika. "Iya Bu, untung tidak main tangan. Kalau main tangan aku hajar itu si Johnny," tegas Rudy masih menahan emosi. Jangan. Namanya juga orang pacaran, biarkan saja," tegas Ibu Kartika. Suara pintu tertutup dari kamar Ismi membuyarkan pembicaraan Ibu Kartika dan Rudy. Sudah 2 hari lamanya Ismi tidak pergi ke kampus. Ibu Kartika dan Rudy masih membiarkan tanpa berani bertanya apa yang sedang terjadi. Hingga pada suatu malam Rudy yang sedang melihat televisi mendengar suara jendela terbuka cukup kencang. "Mamaling tidak mungkin," tegas Rudy. Langsung bangun memastikan keadaan. Namun tiba-tiba terdengar Ismi menangis kencang dari kamarnya, membuat Ibu Kartika langsung mengetuk pintu dan Rudy mendapati seseorang berlari memanjat. "Buka!" teriak Rudy di depan kamar Ismi. "Biarkan dulu saja. Nanti buka ya Ismi, ibu mau bicara," ucap Ibu Kartika kencang. Malam itu, Rudy sedang melihat pertandingan sepak bola. Setelah tidak ada lagi suara tangisan Ismi dan Ibu Kartika sudah dapat masuk ke kamarnya, membuat Rudy tenang. Namun saat ia hendak akan mengambil air minum ke arah dapur, ia menicum bau minyak yang biasa dikenakan kepada jenazah. "Menyengat sekali," tegas Rudy. Ibu Kartika baru saja keluar dari kamar Ismi, namun Rudy seperti mendapati hal janggal di dalam kamar Ismi. Seperti ada bayangan hitam, namun bukan bayangan tubuh Ibu Kartika atau Ismi yang berdiri. "Itu Pak Haji yang saya lihat 2 minggu yang lalu." Sebatas itu, dan penasaran pada suara jendela terbuka, sepertinya di kamar Kak Ismi, ucap Rudy setelah selesai bercerita. Pak Haji baru saja tiba itu, telah mendengar cerita kesaksian Rudy, ditemani anaknya perempuan Pak Haji, yang menjadi langganan pembeli kue. Ibu Kartika segera berdiri. "Maaf Ibu, apapun yang terjadi, setelah semalam dan pagi hingga sore ini pintu kamar tidak dibuka. Ibu harus siap ya," ucap Pak Haji. Ibu Kartika yang dipegang tangannya oleh anak perempuan Pak Haji itu hanya mengangguk pasrah. "Ini sudah waktunya. Sebentar lagi maghrib, kekuatan gaib yang ada dalam tubuh Ismi akan meningkat. Kamu siap Rudy, nanti pegang tubuh kakak kamu sekuat mungkin," ucap Pak Haji. "Baik," jawab Rudy sudah gemetar seluruh tubuhnya. "Baik," jawab Rudy sudah gemetar seluruh tubuhnya. Ceklet kreka. Pintu kamar Rudy buka perlahan. Pak Haji dan Rudy masuk menyisakan Ibu Kartika dan anak perempuan Pak Haji yang diam di dekat pintu. Pasti seperti ini
yakin. Tegas Pak Haji. Ismi hanya duduk memeluk lututnya, rambut sudah berserakan di atas lantai. Keramik. Sementara tangannya terus saja menarik paksa setiap rambut yang ia jambak, namun tanpa mengeluarkan suara kesakitan. Cepat Widi, bisik Pak Haji. Rudi langsung memeluk tubuh Ismi yang diam di pojokan itu. Tiba-tiba mata Ismi berubah menjadi merah menatap Rudi. Belum sempat Rudi memeluk tubuh Ismi, tubuhnya langsung terbating kencang hingga tertahan tembok. Pak Haji dengan cepat mengeluarkan tasbih yang langsung ia tempelkan ke arah wajah Ismi. Suara teriakan kencang kesakitan Ismi terdengar sambil Rudi terus berjalan mendekat membantu Pak Haji. Pak Haji terus mengucapkan ayat-ayat suci yang keluar dari mulutnya, namun Rudi merasa bahwa tubuh Ismi tidak mau berpindah. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan sekuat tenaga Rudi dan Pak Haji menarik tubuh Ismi hingga terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Tarik, bawa keluar, tegas Pak Haji. Dengan dibantu Ibu Kartika dan anak perempuan Pak Haji, Ismi diseret keluar. Bawa palu atau apapun benda keras rot, cepat waktunya tidak lama. Tegas Pak Haji. Rudi dengan cepat melangkah ke arah dapur, sebuah paru besi menjadi pilihannya. Lah melewati Ismi yang sudah terlepa dengan luka di kulit kepalanya terus mengeluarkan titik darah. Pak Haji sudah berdiri di pojokan kamar, menatap satu lantai paling pojok. Ini Pak Haji, maaf, ucap Rudi. Beruka. 3 kali pukulan menghantam lantai keramik, hingga membuat hancur beserta semennya. P.I.T.O. Tegas Rudi. Pak Haji dengan cepat mengambil kain putih yang sudah lusuh. Ini yang membuat Ismi kakak kamu bertingkah aneh dan bisa saja mengakhiri hidupnya di kamar ini, dan tepatnya di atas 5 lapis kain kafan jenazah perawan, ucap Pak Haji. Di hadapan Ibu Kartika, Rudi dan anak perempuan Pak Haji, 5 lapis kain kafan yang membungkus sesuatu itu, segera Pak Haji buka perlahan. Gumpalan rambut hitam dengan bau busuk langsung tercium ketika tangan Pak Haji membuka gumpalan rambut itu. Seketika terlihat foto Ismi yang dibalut kembali dengan kain kafan bersih, namun terdapat bercak darah. Pengirim pelet kain kafan ini ingin Ismi tunduk mengikuti kemauannya, dan kalau saja telat kita selamatkan. Pengirim ingin Ismi mati tanpa rambut dan merasakan rasa sakit hingga bertahun-tahun lamanya, ucap Pak Haji. Siapa yang kirim ini semua Pak Haji? Tanya Rudi emosi. Tidak penting. Yang terpenting kakak kamu selamat. Dan saya tidak bisa mengatakannya, mungkin pengirim hilang, ucap Pak Haji. Malam itu juga Ismi sadar, namun Rudi dan Ibu Kartika diberikan syarat oleh Pak Haji agar tidak membahasnya kembali semua kejadian dengan Ismi, dan melupakan semuanya dengan memaafkan kepada pengirim pelet kain kafan tersebut. Sejak keadaan Ismi berangsur membaik dan seluruh bagian rumah sudah dibersihkan Pak Haji, termasuk keramik di pojok kamar sudah diganti. Pak Haji dan anak perempuannya masih sering datang untuk menjenguk Ismi. Di depan pagar rumah itu ada orang sepertinya kurang, ucap Pak Haji. Rudi langsung melihat ke arah jendela. Biasanya tidak ada Pak Haji, jawab Rudi. Coba kamu suruh pergi orang gila itu Rud, atau kasih makan, kalau tidak minum saja, kasihan, sahut Ibu Kartika. Dengan membawa satu botol air minum, Rudi berjalan mendekat ke arah pagar rumah. Seorang lelaki sedang duduk tertunduk memeluk lututnya. Botak, bisik hati Rudi. Lelaki itu terus-menerus menjambak bagian kulit kepala dengan penuh yuka. Minum ini, ucap Rudi terus memperhatikan. Seketika wajahnya melihat ke arah Rudi sambil tersenyum aneh, layaknya orang gila. Johnny, ucap Rudi. Tiba-tiba lelaki botak yang Rudi kenali wajahnya sudah penuh dengan yuka itu berlari girang sambil terus berteriak tidak jelas, terus mengaruk bagian kepala botaknya.
Pelet kain kafan itu mungkin sudah kembali pada pengirimnya, bisik Rudy dalam hati. Terus ikuti Radio Tengah Malam, dan agar teman-teman setia nonton kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.